Hai Sobat Info, kali ini saya lagi bersama Mas Bayu selaku sutradara dari film Loro Ati ini. Baik. Oke, Mas Bayu, ini ada pertanyaan dari netizen. Kenapa syuting film Lara Ati ini full di Surabaya, nggak di kota-kota lainnya? Baik. Untuk narasi yang aku pengen angkat yang saat ini adalah pengen ngangkat Jawa Timurnya secara luas. Namun mengangkat Jawa Timurnya itu sendiri tidak terlepas dari kota Surabaya selaku ibu kota dari Jawa Timur, jantung dari Jawa Timur itu sendiri. Sehingga aku bercita-cita ke depannya kalau misalnya berkarya lagi besar film, aku pengen di kota Surabaya, dan alhamdulillah keturutan gitu kan ya. Syutingnya 100% ada di kota Surabaya, di Pacar Keling, dan juga ada di Putra Agung. Oke, dari Mas Bayu sendiri kan awal mulanya dari seorang YouTuber nih. Nah, kenapa kok ada pemikiran untuk menjadi seorang sutradara yang mendirektor film-film yang sangat luar biasa gitu? Ya, jadi awalnya YouTube. Namun ya pada dasarnya masih dalam track yang sama lah ya. Maksudnya output yang diberikan adalah karya audiovisual kan. Jadi di awal dulu itu ceritanya aku sempat nolak karena aku mikirnya adalah ketika ditawarin untuk bikin film, sebelumnya aku itu nge-YouTube, YouTube kan piro mek 10 menit videonya ya kan, 15 menit, terus kalau misalnya film kan panjang toh. Apalagi tanggung jawabnya begitu teramat sangat berat, membawahi beberapa orang ya kan, ya beberapa sih akeh ya kan, satusan luweh. Nah, itu kan tanggung jawab yang besar, jadi dulunya aku sempat nolak dulu. Tapi ketika aku nolak kok yo akhirnya apa ya? Getun. Akhirnya kok loh, ngapain dulu nolak padahal teman-teman yang lain yang YouTuber juga pada bikin film kok. Ya kan? Terus dari situ aku mulai memberanikan diri untuk menulis naskah. Dan naskah yang pertama kali aku tulis itu masih ditolak dulu. Jadi masih ada juga penolakan di awal. Aku tentang penculikan gitu, penculikan anak kecil. Jadi tapi lucu gitu, yang nyulik itu lucu 2 orang, tapi udah ditolak. Terus nextnya aku bikin Yowis Band, itu berhasil sampai menjadi trilogi yang sangatlah sweet lah ya, yang ditutup dengan trilogi yang sangatlah gokil. Terus kali ini membuat Loro Ati ini. Nah, awalnya dari YouTube ya, memang untuk pasarnya sendiri kan aku juga udah tahu kemana arahnya. Dari YouTube pun juga boso ini kan boso Jawa kan di video-videoku, terus di film pun juga sama, masih tetap menggunakan ke daerahanku itu. Jadi ya wes transformasi YouTube nang film yo sedikit demi sedikit dilakoni, terus ya kedaden sampai saiki. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk film selain film Lara Ati, ada nggak inisial untuk membuat film tentang kenakalan remaja atau entah itu horor bahasa Jawa? Kenakalan remaja unik sih, tapi sik durung ono nang kono. Ada sih, kalau misalnya sebenarnya bukan kenakalan remaja ya, tapi lebih kayak ke sistem pendidikan di Indonesia itu pengen ngeritik tapi bikin filmnya gitu kan ya. Sudah ada satu naskah. Jadi kalau misalnya aku bikin karya itu aku bikin IP Bible-nya dulu. Seperti halnya di Loro Ati dulu ini, aku perlihatkan dulu IP Bible, kerangka dari semuanya, sinopsis, terus moodnya nanti kayak gimana, itu sudah selesai. Untuk yang kenakalan remaja tadi ya, tapi bukan kenakalan remaja sih, lebih kayak pengen mengkritik pendidikan di Indonesia ini gitu, tentang guru lah ya, guru yang pengen mendisrupsi sistem pendidikan di Indonesia. Terus kalau misalnya horor, saya sendiri pun juga horor sih kepikiran berbahasa Jawa gitu ya. Tapi berbicara tentang horor, sekarang itu katalog film ya, kalau misalnya nonton katalog film yang akan tayang di tahun 2022 sama 2023, itu horor kabeh. Gara-gara KKN wingi kan meledak tuh. Terus kabeh mikirnya, oh horor adalah cara yang enak untuk bikin film terus dapat duit. Karena pada dasarnya orang datang ke bioskop itu ya kan mereka mencari experience tuh, yang nggak mereka dapatkan di rumah. Kalau misalnya nonton yang di rumah atau mungkin mereka punya TV kan, komedi itu masih bisa dinikmati di rumah. Tapi kalau seremnya, surroundnya itu kan mereka ke bioskop kan minta experience-nya itu kan ya, sama action kan. Tapi keduanya itu kayak misalnya kalau aku nanti dulu deh gitu. Mungkin ke depan di 3 project lagi masih tetap menggunakan drama komedi genrenya, namun ada pemikiran untuk bikin drama pure juga ada. Untuk lokasi syuting Mall Kaza City, itu kenapa kok nggak mall-mall yang lain? Kan masih ada beberapa mall di Surabaya yang terbesar itu masih ada. Kenapa kok
yang recommended itu Kaza City? Ya karena sangatlah welcome sekali Kaza Mall untuk kami syuting di Kaza Mall. Untuk yang lain-lainnya sih ya saya sih nggak muluk-muluk ya. Untuk adegan mall katakanlah ya kan, ya yang sekiranya kelihatan di mall di mana gitu loh, nggak harus memaksakan kehendak harus di sini, harus di situ. Karena ketika kita syuting yang kita pikirkan juga perizinannya juga loh. Nah, ada orang yang support dengan karyanya, ada orang yang tidak support dengan karyanya. Apalagi ini Surabaya, bukan ibu kota ya. Kalau di ibu kota sana, ketika ada syuting itu semuanya tuh udah pada tahu lah, karena sering banget ada syuting di sana gitu loh. Oh, lek sono syuting sewa iki. Ketika nang kene sik leren jelas nomane. Oh, kok iki disewa yo. Disewanya itu mencakup apa aja? Oh, jelas nomane. Nah, itu kan lama kan. Tapi dengan Kaza Mall ini sangatlah welcome sekali dan cepat. Jadi kami sangatlah senang sekali syuting bisa di Kaza Mall sini. Untuk suka dan dukanya film Loro Ati ini apa Mas Arif? Suka dukanya, kalau misalnya sukanya ya banyak sukanya lah kami ya. Kami syutingnya enjoy, membuat karya ini itu sudah dari 2021 kan ya, jadi ketahan toh jadi filmnya ini sebelum sudah corona. Bahkan syutingnya itu ya itu sih suka dukanya itu ya itu harus syuting di tengah-tengah pandemi yang sangatlah mendebarkan, karena waktu itu ledakan yang Delta kan paling serem toh. Jadi itu kalau misalnya dari sukanya, wah suka ya rek apa mana syuting di Surabaya, wah mangan tok es keliru pesen apa sih enak loh, dan murah-murah. Terus warga Surabaya juga sangatlah welcome sekali, dan kami pun juga berbangga hati sekali ketika mengangkat Surabaya, warganya pun juga mensupport gitu. Untuk terakhir ini kesan dan motivasi buat para remaja arek Surabaya piye ya? Oke, nah misalnya kanggone arek Surabaya, nah misalnya kamu duwe karepmu iku aja dipendem jeru-jeru. Justru karepmu iku kudu mbok luapno, mbok suarakno. Ya jelas, nek misalnya kamu duwe karep tapi dipaedo kiwa tengen iku wis sewering lah ya kok ngono ya kan. Tapi ya memang nek misalnya durung terbukti ya wong ngancene senengane maido. Nah, saiki upayamu ya apa carane supaya ora dipaedo. Ya buktikno sok berhasil impianmu iku. Misale aku seneng ngelukis. Di awal ya sik dipaedo kan. Ndi kon gak menghasilkan apa-apa. Tekunono sampai lukisanmu sok berharga puluhan atau ratusan juta, mingkem kan ngomong iku kan. Iku hanya satu contoh ya kan, bisa dari segi manapun gitu. Jadi iku pun juga adalah sebuah pesan yang tersampaikan dari film Loro Ati ini, agar kita jika punya mimpi itu kita luapkan, aja dipendem ya kan. Wong tuamu, kiwa tengenmu, tonggo-tonggomu arepe ngomong apa ae sembarang sakarepmu. Sing penting aku duwe uripku luwe apik tak lakoni dhewe. Nek misalnya aku ngelakoni urip tapi nyucuti congor-congormu iki, aku lapo ke depannya ya kan, ngenes uripe. Jadi yo melakukan hidup ke depannya ya dengan apa yang kamu inginkan, itu lebih baik. Terima kasih untuk interview hari ini Mas. Yoi. Sobat Info, jangan lupa nonton Loro Ati tanggal 15 September.